Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Dalam putusan yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis siang, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mengatakan, Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri punya substansi yang sama dengan Pasal 10 ayat 3 TAP MPR, yakni menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menanggapi putusan MK, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut Polri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menindaklanjuti serta mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Atas putusan tersebut, tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan. Dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa. Sejumlah perwira tinggi Polri menduduki jabatan di luar kepolisian, seperti kementerian dan lembaga. Di antaranya Komjen Iketut Suwardana, Irjen Kementerian P2MI, Komjen Joko Purwanto, Irjen Kementerian Kehutanan, Komjen M. Iqbal, Sekjen DPD RI. Komjen Puji Prasetyanto Hadi, Irjen Kementerian ATR BPN, hingga Irjen Soni Sanjaya, Wakil Kepala BGN. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga putusan itu adalah putusan akhir yang harus diterapkan. Jadi kita pelajari kan, tapi sebagaimana namanya putusan MK itu kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta. Analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto bilang, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Polri memang harus kembali ke tugas dan tanggung jawab dasarnya, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, termasuk menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Bambang bilang, semua anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil harus ditarik kembali atau mengundurkan diri dari satuan kepolisian jika tetap ingin menduduki jabatannya saat ini. Mas Bambang, berarti menurut Anda dengan misalkan kembali dan juga non-job pada akhirnya, menurut Anda lebih baik pensiun sebagai anggota Polri untuk perwira tinggi ini atau tetap kembali aja dengan menerima konsekuensi tersebut? Itu kembali kepada pilihan masing-masing ya. Kalau memang mereka memiliki passion terkait dengan job di kementerian atau lembaga, bisa mengundurkan diri, kemudian melakukan alih status, itu bisa saja seperti itu. Dan tentunya ini akan menjadi positif juga bagi Polri karena tidak perlu menampung mereka kembali ke Polri karena tentu ini akan mengganti juga ritme di internal seperti itu. Sebelumnya, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri diajukan dua advokat Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. Keduanya menilai undang-undang itu multitafsir dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada penegak hukum. Tim Liputan Kompas TV.